semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Helen Splotter dengan NIM A1D52467, Prodi Administrasi Pendidikan Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komponen-komponen dan struktur pengembangan kurikulum. Sebelum kita masuk pembahasan utama, kita pahami dulu apa itu kurikulum. Kurikulum itu sebenarnya bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, tapi kurikulum adalah rencana yang lengkap yang mengatur proses pembelajaran mulai dari tujuan, materi yang diajarkan, cara mengajar, dan sampai bagaimana cara menilai siswa. Jadi bisa dibilang kurikulum itu adalah panduan utama dalam dunia pendidikan. Kalau kurikulumnya baik, maka proses belajarnya juga akan berjalan dengan baik. Komponen yang pertama dalam pengembangan kurikulum yaitu tujuan pendidikan. Tujuan ini sangat penting karena menjadi arah dan pedoman utama dalam pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, proses belajar bisa menjadi tidak terarah. Misalnya, kalau kita ingin siswa mampu berpikir kritis, maka materi harus mendukung, metode harus sesuai, dan penilaian juga harus mengukur kemampuan berpikir. Menurut Taylor 1949, tujuan merupakan dasar utama dalam merancang kurikulum agar pembelajaran berjalan efektif dan terarah. Selain itu, tujuan pendidikan juga tidak membuat sembarangan. Tujuan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, nilai-nilai budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini juga beberapa tingkatan, yaitu tujuan nasional, tujuan sekolah, tujuan mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Komponen yang kedua yaitu materi kurikulum. Materi adalah apa yang dipelajari oleh siswa selama proses pembelajaran. Materi tidak hanya berupa teori, tetapi juga mencakup fakta, konsep, prinsip, keterampilan, dan pengalaman belajar. Materi harus disusun dengan baik supaya sesuai dengan tujuan, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi kehidupan nyata. Dalam penyusunannya, materi juga harus memperhatikan dari yang mudah ke sulit, dari yang sederhana ke kompleks, dan dari yang konkret dan ke abstrak. Selain itu, materi juga harus sesuai dengan usia siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa, dan relevan dengan perkembangan zaman. Kalau materi tidak sesuai, siswa bisa jadi sulit memahami, cepat bosan, dan atau tidak berpikir. Komponen yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode ini adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dulu pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru, tapi sekarang sudah berubah menjadi berpusat pada siswa. Artinya, siswa lebih aktif, siswa diajak berpikir, dan siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Guru sekarang bisa berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Contoh yang digunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, problem solving, dan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Penilaian bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Penilaian tidak hanya berupa angka, tapi juga mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian juga berfungsi untuk melihat perkembangan siswa, mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa, dan memperbaiki proses pembelajaran. Contohnya itu seperti ujian tertulis, tugas, presentasi, dan observasi sikap. Komponen berikutnya ialah sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa membantu proses belajar. Tidak hanya buku, tapi juga guru, lingkungan, internet, video pembelajaran, pengalaman langsung. Dengan sumber belajar yang beragam, siswa akan lebih mudah memahami, lebih tertarik belajar, dan tidak cepat bosan. Selanjutnya adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Di sekolah, KKNI itu dipahami sebagai acuan untuk membentuk kemampuan siswa secara menyeluruh.
bukan hanya dari nilai saja. Artinya, sekolah tidak hanya fokus membuat siswa pintar menghafal, tetapi juga harus membuat siswa mempunyai keterampilan, punya sikap yang baik, dan siap menghadapi kehidupan nyata. Contohnya di sekolah yaitu siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga praktik. Yang kedua, ada kerja kelompok untuk melatih kerjasama. Ketiga, ada presentasi untuk melatih percaya diri. Dan terakhir, ada tugas proyek untuk melatih kemampuan berpikir. Misalnya dalam pelajaran yaitu siswa diminta membuat proyek, memecahkan masalah, atau berdiskusi. Itu semua sebenarnya sudah termasuk penerapan konsep KKNI. Dengan cara ini, siswa jadi lebih aktif, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi dunia kerja atau kehidupan setelah sekolah. Jadi, KKNI itu sekolah membantu agar siswa tidak hanya pintar di atas kertas, tetapi juga mampu dalam praktik nyata. Selanjutnya itu Standar Nasional Pendidikan. Standar ini adalah aturan yang harus diikuti oleh setiap sekolah supaya kualitas pendidikan tetap terjaga. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, standar ini bisa kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama itu standar isi. Standar di sekolah ini yaitu mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, materi yang harus dipelajari siswa. Jadi semua sekolah punya dasar materi yang sama walaupun bisa ada sedikit perbedaan. Lalu yang kedua, standar proses. Terlihat dari cara guru mengajar di kelas. Misalnya, guru tidak hanya ceramah, tetapi juga mengajak diskusi. Yang ketiga, kerja kelompok dan tanya jawab. Tujuannya supaya siswa lebih aktif dan tidak bosan. Yang ketiga yaitu standar penilaian. Di sekolah ini terlihat dari ulangan, tugas, ujian, dan penilaian sikap. Jadi guru tidak hanya memberi nilai dari ujian saja, tapi juga dari keaktifan, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa. Yang keempat, standar guru. Di sekolah juga guru harus memiliki pendidikan yang sesuai, mampu mengajar dengan baik, dan menjadi contoh yang baik bagi siswa. Karena guru adalah faktor yang penting dalam keberhasilan pembelajaran. 5. Standar sarana dan prasarana. Ini terlihat dari fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan alat pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Saya mengucapkan terima kasih.